Hadirin Muhtaromin, para alim, para ulama, para kiai, para gawagis ingkang sami rawuh, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Al-Ittihad Darun Najah Kemutan, Romo Yai Saiful Islam, lajeng Gus Zaki selaku Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Trenggalek, Bapak Kepala Satporcap, Gus Fatul Rahman, Ugi Sedoyo, para sahabat. Di sini juga ada Mbak Nura, Bapak Babinsa, Bapak Kamtibmas, dan juga seluruh santri, santriwati Pondok Pesantren Al-Ittihad Darun Najah yang sangat Allah muliakan. Pertama kita harus syukur, alhamdulillah, di saat mungkin daerah lain masih ada yang memperpanjang masa PSBB, masih zona merah dan lain sebagainya. Kita Kabupaten Trenggalek salah satu daerah yang mencatatkan kasus paling sedikit di Jawa Timur, salah satu yang termasuk paling sedikit di Jawa Timur. Kemudian yang perlu kita syukuri lagi adalah dari kasus yang dicatatkan hari ini 16 kasus, 12 diantaranya sudah sembuh. Yang 4 tidak ada di rumah sakit tetapi hanya di ruang isolasi. Artinya yang terkonfirmasi corona ini tidak sakit, tidak dirawat di rumah sakit. Maka insya Allah situasi di Kabupaten Trenggalek terkendali. Kita tidak perlu berkecil hati kalau di daerah lain mengumumkan ada yang meninggal dan sebagainya. Kita minta sarung-sarung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita diberikan keselamatan seluruh warga masyarakat kita. Dan ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh elemen masyarakat, termasuk saya tahu bagaimana kerja kerasnya rekan-rekan Ansor dan Banser selama Hari Raya Idul Fitri, kemudian Kupatan, kemudian bagaimana mendisiplinkan kegiatan peribadatan di lingkungan ini untuk membentuk karakter, bukan kok boten mulai yasinane atau tahlilannya, tetapi tidak memberikan ruang kepada corona untuk nyebari ngomong sing tumindak apik. Mosok wong yasinan karo tahlilan terus kemudian ketularan corona, dan itu yang sebenarnya kita tidak mau gitu. Terus kita menjaga kesucian segala macam peribadatan kita, mulai sholat kita yang berjamaah kita jaga kesuciannya, Idul Fitri kita jaga kesuciannya, Kupatan dan sekarang peribadatan kita jaga kesuciannya sehingga jangan sampai terbentuk klaster di tempat-tempat tersebut. Dan alhamdulillah sekarang kita harus mulai membuka satu kedisiplinan baru. Terus tatanan baru harus diikuti kesadaran baru. Jadi Gus Ipung kalau di sini ada materi ngajari kitab taklim, ta'alim, nah itu kitabnya ditambahin 1 bab adab santri di era new normal. Nah, jadi ngadep guru kudu maskeran gitu ya, sebelum nyetel kitab, sebelum masuk kelas kudu cuci tangan pakai sabun, itu adab. Jadi santri jarang misuh, itu santri ra beradab saiki. Lah lagi sih santri sing apik iku disungkem. Saiki malah santri sing apik sing gak usah sungkem. Ya pokok ngadep nggih ngapurancang sungkeme kados sungkem teng sultan ngeten mawon pun cekap. Nah, ini dikurangi untuk menjaga tangan dan sebagainya. Nah, ini salah satu hal-hal normal yang perlu diadaptasi di era yang baru ini. Sekarang pertanyaannya di Darun Najah adalah apakah memiliki santri dari luar kota? Kalau santrinya adalah santri lokal, tinggal diatur protokol kesehatannya. Sudah santri aja alasan gak duwe masker dan duit. Sampai ini kabeh santri pasti duwe sarung. Sarung kok bebel ae iso dadi masker gitu. Arep diguntingi terus kemudian gak usah dijahit, guntingannya dibolongi jadi masker ya iso. Apa perlu tak kayak contoh saiki gitu. Hah? Praktek. Ya lek praktek ini, jadi sing sarunge belum dadi korban tak tuku 200.000, lalu golek gunting. Betul ya? Betul. Ayo sih. Ayo. Kula boten waktu nawari santri putri. Terus kayak masker aku tak penak. Nah, terus nggak ada alasan nanti santri itu tidak menggunakan masker. Nah, itu yang pertama.
kecil yang bisa dipakai untuk gantian pengajar, khususnya ustazah, para kiai yang mungkin mengajar itu agar lebih terlindungi. Karena kalau kiai ini pun sakit, ya nanti ilmunya jadi nggak bisa ditularkan, diteruskan kepada para santri. Itu nanti kerugian juga. Nah, kalau kemudian ada santri yang dari luar kota, maka pondok harus menyediakan kamar khusus untuk isolasi. Jadi sebelum santri-santri yang dari luar kota itu ikut proses pembelajaran, begitu nyampe itu harus isolasi 14 hari. Nah, ini sekarang, halo guys, kita akan tutorial dulu guys. Ya tadi ini buat bisa dirasani bupati Pak Endaman ya kita tanya. Masalahnya jenengi rondo-rondo tua ya. Ya caranya adalah kita buat dulu talinya. Pun dadi santri gawe alasan gak duwe master ibu ulu gak ganti. Dan insyaallah sarungnya sik kan gak iso dienggo salat. Jadi malah apik masker iki matching karo sarung. Motifnya senaja. Dadi santri iki yo stylish banget. Gak ngono metu pondok angel. Iya, maskernya BHS. Harus ngerasani. Cara motong sarung nah itu. Nah, ini untuk bagian maskernya bisa dibikin 2 lapis. Nanti kan ditutupkan. Lapisannya kan ini ada kayak kantong. Nanti bisa dimasuki tisu sehingga lebih aman. Terus ya apa Pak caranya gak dijahit iso dinggo? Ya kita bukan aja. Harus bukan ini.
sing ngamuk kan dhuwur. Jalan dengan sistem yang seperti itu. Nah, butuh saya apa? Butuh didongakne selamat dunia akhirat. Pun ngaten mawon saya terima kasih atas inisiasi Al-Ittihad dan Munajah yang sudah sudah memulai mengawali untuk menjadi salah satu pesantren new normal yang semoga nanti bisa dicontoh oleh pesantren-pesantren yang lain. Dan mungkin dalam waktu dekat nanti saya juga akan mengevaluasi dinas-dinas terkait nanti agar membantu pesantren-pesantren. Paling tidak kalau yang sudah siap nanti kita beri sertifikat lah bahwa pesantren ini memang sudah layak dan normal, sehingga nanti yang belum akan mendapat sertifikat ya nanti kita mulai begini harus protokol begini. Sebenarnya tidak merubah atau menambah biaya, tetapi yang paling terpenting itu merubah gaya hidup. Ya contoh kalau biasanya di tempat wuduan itu hanya sekedar wudu, ya sekarang kenapa kok nggak dikasih sabun? Kan itu aja sebenarnya, itu merubah, sudah cukup. Jadi setiap orang sebelum ke masjid atau orang sebelum ngaji ke kelas, ya sudah di tempat wudu dipersilakan wudu dulu gitu, tapi diawali dengan cuci tangan pakai sabun, sehingga masuk kelas posisi tangannya tidak ada kuman, tidak ada virus, keluar kelas nanti pas bele pas dongnya akan subur, sehingga ya wudu lagi, sehingga masuk kelas atau kita bersih, keluar kelas bersih. Terus kemudian kelas jangan sampai setiap hari 7 kali 1 minggu itu terus digunakan untuk pembelajaran terus. Paling enggak pembelajarannya ya selama seminggu 5 hari lah, terus ada 2 hari yang kosong dibenggangi. Gunanya untuk apa? Untuk ngelatih, untuk memastikan bahwa semua alat-alat persekolahan yang sering terpegang itu, pembelajaran yang sering terpegang itu dibersihkan dengan lap hangat, ditambahi dengan disinfektan, apakah merek-mereknya Zwipol atau terserah. Nah itu cara yang paling mudah, paling murah, dan insya Allah pasti pondok pesantren bisa menerapkan hal-hal sederhana tersebut. Jadi pembelajarannya jangan kelasnya ini 7 kali 24 jam itu penuh terus, ada pembelajaran terus, ditunggangi sambil dino Rebo setiap hari Rebo prei, terus prei meneh dino Jumat utawa ya liburnya. Jadi sehingga hari kelas ini ada 3 kali pembelajaran, dibersih kelasnya, besok ada pembelajaran lain, dibersih lagi. Insya Allah kalau begitu rasanya tidak akan ada pembentukan klaster baru di pondok pesantren. Ya mungkin itu yang bisa saya bagi untuk bagaimana menerapkan protokol kesehatan di pondok pesantren, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan sertifikat saham Nusantara Sedoler dengan nominal 25 juta rupiah. Ini hasil desainnya belum desain kemarin pemahamannya bisa buat logo dan jadinya. Dilanjutkan penyerahan disampaikan dengan terima kasih.